Pernahkah kamu membayangkan bahwa rezeki bisa datang hanya lewat satu helaan nafas? Bukan karena gajimu naik, bukan karena usahamu viral, tapi karena jiwamu tenang dan sadar. Terlalu sulit dipercaya? Mungkin, tapi mungkin juga karena kita belum benar-benar mengerti dari mana datangnya rezeki yang sejati. Dalam video ini, aku tidak hanya mengajakmu berpikir, tapi juga merasakan bahwa mungkin selama ini kita mencari di luar, padahal jawabannya ada dalam diri. Dengarkan hingga akhir, dan jika hatimu tersentuh, jika ada satu kalimat yang membuatmu diam sejenak, tuliskan di kolom komentar, nafas yang paling berarti bagiku adalah saat. Siapa tahu, jawabanmu bukan hanya menyentuh dirimu, tapi juga menguatkan orang lain. Karena kita semua sedang bernapas dalam perjalanan yang sama, dan mungkin hari ini adalah saatnya kita mulai menyadari kemana arah nafas itu membawa kita. Bab 1, Nafas Gerbang Rahasia Kehadiran Ilahi. Bayangkan sejenak bahwa setiap hembusan nafas yang keluar dari hidungmu bukan hanya udara, tapi sesuatu yang jauh lebih halus, sesuatu yang membawa kehidupan, membawa keberadaan, membawa kehadiran Tuhan ke dalam dirimu. Nafas yang engkau hirup itu adalah tiupan kasih sayang dari Sang Pencipta. Nafas itu adalah saksi bahwa engkau masih terhubung dengan kehidupan. Dan seringkali, karena terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar diri, kita lupa bahwa salah satu jalan tercepat untuk kembali kepada keseimbangan adalah dengan menyadari nafas kita sendiri. Ia hadir, lembut, tidak pernah memaksa, tidak pula meminta dipuji, namun menjadi jembatan antara tubuh, jiwa, dan langit. Dalam tradisi spiritual yang dalam, nafas disebut sebagai sirrullah, rahasia Tuhan yang mengalir di dalam diri manusia. Karena nafaslah yang membedakan tubuh hidup dan tubuh mati. Saat kita menarik nafas, kita menerima. Saat kita menghembuskan nafas, kita melepaskan. Di antara menerima dan melepaskan itulah kehidupan berlangsung. Dan jika kita hidup dengan kesadaran penuh akan setiap nafas, kita mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar bergerak, tetapi hadir. Dan saat kita hadir, kita menjadi tempat bagi rezeki untuk singgah. Karena rezeki, seperti halnya cahaya, hanya datang kepada ruang yang lapang dan bersih. Kita sering menduga bahwa rezeki datang dari kerja keras semata. Padahal ada dimensi tak terlihat yang lebih dalam, yaitu kelapangan hati. Dan kelapangan itu lahir dari ketenangan batin. Nafas yang tenang menciptakan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih membuka intuisi. Dan dari intuisi yang kuat, lahirlah keputusan-keputusan hidup yang mengundang rezeki. Maka ketika engkau melatih dirimu untuk sadar pada nafas, sesungguhnya engkau sedang mengatur ulang seluruh sistem hidupmu. Kau sedang menata ulang keseimbangan antara dunia dalam dan dunia luar. Betapa sering kita merasa resah, cemas, panik karena kita kehilangan kendali. Namun pernahkah kita sadari bahwa saat panik, nafas kita menjadi pendek dan tergesa, dan saat tenang, nafas melambat, teratur, terasa ringan. Maka mengapa tidak memulai segalanya dari nafas? Saat engkau duduk diam, menutup mata, dan menarik nafas perlahan, engkau sedang berkata pada dirimu sendiri, aku di sini, aku hadir, aku cukup. Dan dari perasaan cukup itulah rezeki mulai mengalir. Bukan karena engkau mengejar, tetapi karena engkau siap menerima. Jadi, jika selama ini engkau berlari ke sana kemari mencari rezeki, berhentilah sejenak. Duduklah diam, rasakan nafasmu, sebab terkadang yang paling engkau cari justru sedang mengetuk dari dalam. Ia tidak membutuhkan pintu terbuka, cukup hatimu yang berserah dan satu tarikan nafas yang penuh kesadaran. Bab 2, Mengubah nafas jadi magnet energi positif. Ketika engkau mulai menyadari bahwa nafas bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang hidup yang selaras, maka engkau pun akan mulai menghargai setiap helaan sebagai anugerah. Tidak ada yang lebih jujur dari nafas. Ia datang apa adanya dan pergi tanpa pamrih. Tapi dalam kejujurannya itu tersimpan kekuatan besar.
Nafas membawa energi, dan energi adalah bahasa semesta. Maka saat engkau bernafas dengan kesadaran, engkau sedang berbicara dengan alam dan memberi sinyal bahwa dirimu siap menjadi tempat berlabuhnya kebaikan. Setiap manusia memancarkan frekuensi tertentu. Ada yang memancarkan damai, ada yang menebar cemas, ada pula yang membawa semangat walau tanpa kata. Semua itu berasal dari dalam. Dan nafas adalah pintu gerbang yang menjaga atau mengubah frekuensi itu. Ketika engkau bernafas dengan gelisah, tubuhmu menegang, pikiranmu kabur, dan energi negatif mengalir. Tapi saat nafasmu mulai tenang, tubuhmu melembut, wajahmu berubah, dan dunia merespons dengan cara yang berbeda. Kau tidak menyadarinya, tapi alam merasakan getarannya. Coba bayangkan, jika setiap pagi, sebelum membuka ponsel, sebelum membaca pesan, engkau duduk sejenak dan bernafas dalam-dalam. Tidak memikirkan apapun, hanya duduk dan mengizinkan dirimu merasakan keberadaan. 5 menit, 10 menit. Terlihat sederhana, tapi dampaknya begitu dalam. Pikiran menjadi jernih, hati menjadi lapang, dan dari kejernihan itulah muncul ide-ide baru, muncul keberanian, muncul intuisi untuk memilih langkah yang tepat. Disitulah rezeki mulai bekerja. Bukan lewat kekuatan otot, tapi lewat kejernihan niat. Orang-orang yang berhasil dalam hidup bukan hanya karena mereka bekerja lebih keras dari yang lain, tapi karena mereka bekerja dari ruang batin yang terarah. Mereka punya kekuatan untuk fokus, untuk tetap tenang di tengah badai. Dan kekuatan itu bukan dilatih dalam keramaian, tapi dalam keheningan. Nafas adalah latihan pertama menuju keheningan. Dan keheningan adalah rumah tempat Tuhan menurunkan petunjuk. Maka semakin dalam kau masuk ke dalam nafas, semakin dekat engkau dengan sumber rezeki yang sejati. Rezeki bukan hanya soal gaji besar atau bisnis lancar. Rezeki juga adalah ketenangan hati, kesehatan jiwa, dan hubungan yang jujur. Semua itu dimulai dari dalam. Maka ketika engkau mulai mengubah caramu bernafas, engkau sedang membentuk ulang caramu hidup. Tidak lagi terburu, tidak lagi panik, tapi penuh keyakinan bahwa segala sesuatu sudah disediakan. Kau hanya perlu menjadi pribadi yang siap menerima. Dan nafas adalah bentuk kesiapan yang paling sunyi, tapi paling kuat. Bab 3. Zikir nafas dan resapan energi langit. Ada sesuatu yang tak dapat dilihat mata, namun bisa dirasakan hati ketika seseorang mulai menggabungkan nafas dengan zikir. Di sana, antara helaan dan hembusan tersimpan ruang suci, ruang tempat roh bertemu dengan cahaya. Zikir bukan sekadar ucapan di lidah. Zikir yang dalam adalah getaran yang hidup di dalam tubuh. Dan ketika getaran itu diselaraskan dengan irama nafas, maka seluruh tubuh menjadi wadah untuk menyerap energi langit. Itulah sebabnya para kekasih Allah mampu terlihat tenang dalam badai, tersenyum di tengah kepedihan, karena mereka hidup dalam zikir, dalam nafas. Bayangkan, engkau menarik nafas panjang, lalu dalam hatimu engkau bisikkan Allah, lalu perlahan menghembuskan nafas, dan dari dalam batinmu keluar. Tak ada suara yang terdengar, tapi seluruh tubuhmu merasakan denyutnya. Nafas bukan lagi hanya udara, tapi jalan menuju hadirat ilahi. Ketika zikir ini dilakukan secara perlahan, berulang, dalam sunyi, maka energi langit mulai turun. Rezeki batin pun terbuka. Bukan uang yang pertama datang, tapi cahaya. Dan dari cahaya itu, muncullah arah, kemudahan, serta ketepatan langkah. Di dalam dunia para pencari Tuhan, zikir nafas dikenal sebagai salah satu bentuk muraqabah, pengawasan terhadap kehadiran Tuhan dalam setiap detik hidup. Nafas menjadi tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka, ketika kita berzikir dengan nafas, sejatinya kita sedang menghidupkan kesadaran itu. Kita menolak hidup dalam otomatis. Kita memilih untuk hadir, untuk benar-benar hidup. Dan ketika seseorang hidup dalam kesadaran, semesta pun akan mulai memberi. Tanpa diminta, tanpa dikejar, karena ia sudah selaras dengan kehendak langit. Energi langit tidak memilih siapa yang akan diberi, tapi memilih siapa yang siap menerima. Dan tanda kesiapan itu
adalah hati yang lapang, pikiran yang jernih, serta tubuh yang tenang. Semua itu bermula dari nafas yang sadar. Maka zikir nafas bukanlah amalan yang berat, tapi ia membutuhkan kesungguhan. 5 menit sehari bisa mengubah seluruh getaran hidupmu. Kau tidak perlu memaksa dunia untuk memberi. Kau cukup menjadi pribadi yang bercahaya, dan dunia akan datang membawa hadiah-hadiah yang dulu kau anggap mustahil. Jangan remehkan zikir yang pelan dan lembut. Jangan anggap enteng nafas yang teratur dan tenang. Di sanalah mukjizat bergerak secara diam-diam. Tidak heboh, tidak hingar, tapi pasti. Allah tidak pernah menolak hambanya yang mengetuk dengan lembut, penuh cinta dalam setiap nafasnya. Maka latihlah dirimu untuk berzikir bukan hanya dengan lisan, tapi dengan jiwa, dengan tubuh, dengan setiap hela nafas. Karena disitulah, engkau bukan lagi hanya hidup, tapi sedang dihidupkan olehnya. Bab 4. Menjernihkan hati, menarik rezeki. Setiap manusia membawa cermin di dalam dirinya, bukan di wajah, tapi di hatinya. Hati yang jernih akan memantulkan cahaya, sementara hati yang keruh hanya memantulkan bayangan-bayangan ketakutan. Dan tahukah engkau bahwa rezeki sangat menyukai cahaya? Ia datang pada hati yang lapang, yang jernih, yang bersih dari keluh kesah. Maka sebelum engkau mengetuk pintu langit dengan doa-doa panjang, ketuklah dulu pintu hatimu sendiri. Tanyakan, apakah ia telah bersih dari sangka buruk, dari kemarahan, dari hasrat yang tak pernah kenyang? Hati yang tenang adalah tempat terbaik bagi rezeki untuk berteduh. Ia seperti danau yang bening, memantulkan langit dengan sempurna. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari latihan panjang untuk menerima segala yang sudah ditentukan. Menerima bahwa setiap kekurangan adalah bagian dari proses. Menerima bahwa mungkin yang belum kau miliki hari ini adalah karena Tuhan sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak kau butuhkan. Dan dari penerimaan itulah muncul syukur. Dan dari syukur mengalirlah rezeki. Bagaimana cara menjernihkan hati? Mulailah dari nafas. Karena nafas adalah penjaga gerbang hati. Saat nafas kita tergesa, hati pun ikut sempit. Tapi saat kita menarik nafas perlahan dan melepaskannya dengan ikhlas, maka jendela hati mulai terbuka. Dan dari jendela itu, cahaya akan masuk. Tidak langsung terang, tidak seketika berubah, tapi perlahan, seperti pagi yang datang menggantikan malam. Tanpa suara, tapi pasti. Dan saat cahayanya mulai terasa, engkau akan menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa merasa cukup. Banyak orang mengejar rezeki seperti mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Tapi mereka yang menjernihkan hati tak perlu mengejar. Mereka cukup hadir, cukup ikhlas, cukup berserah, dan rezeki datang sendiri. Karena hati yang bersih ibarat magnet. Ia menarik bukan hanya uang, tapi juga orang-orang baik, informasi yang tepat, jalan keluar yang tak terduga. Dan semuanya datang, bukan karena keajaiban semata, tapi karena engkau menjadi pantas untuk menerimanya. Dan kepantasan itu dibentuk lewat batin yang bersih. Jangan tunggu dunia berubah agar hatimu tenang. Tapi tenangkan hatimu, maka dunia akan berubah caranya memandangmu. Rezeki tidak butuh paksaan, ia hanya butuh ruang. Maka bersihkan ruang itu. Lapangkan hatimu dengan nafas panjang. Hembuskan luka, tarik harapan. Lepaskan dendam, peluk keikhlasan. Dan lihatlah, perlahan tapi pasti, kehidupan mulai tersenyum padamu. Karena Tuhan mencintai hati yang lembut. Dan rezeki hanyalah salah satu caranya menunjukkan cinta itu. Bab 5. Rezeki bukan sekadar uang. Banyak orang menyempitkan makna rezeki, seolah ia hanya sebatas lembaran uang yang bisa dihitung, emas yang bisa ditimbang, atau harta yang bisa dipamerkan. Padahal, rezeki itu lebih luas, lebih dalam, lebih halus. Rezeki adalah setiap hal yang membuatmu tetap bertahan hari ini, tetap bernapas, tetap mampu tersenyum, meski dunia mungkin belum memberi yang kau inginkan. Mata yang masih bisa melihat, hati yang masih bisa merasa, sahabat yang setia,
keluarga yang memeluk tanpa syarat, itu semua adalah bentuk rezeki yang sering luput disyukuri. Coba perhatikan sekelilingmu. Pelan-pelan, lihat air yang mengalir dari keran rumahmu. Itu rezeki. Rasakan udara yang bisa kau hirup tanpa harus membelinya. Itu juga rezeki. Lihat anak-anakmu tumbuh dengan tawa yang jujur. Itu rezeki yang tidak ternilai. Tapi karena terlalu fokus pada apa yang belum ada, kita sering tak sadar betapa banyak yang sudah kita miliki. Dan saat rasa kurang mendominasi, hati menjadi sempit, nafas menjadi pendek, dan frekuensi kita menjauh dari rezeki. Disinilah pentingnya kesadaran nafas. Ketika engkau melatih diri untuk hadir melalui nafas yang perlahan, engkau sedang mengajari dirimu untuk melihat yang tersembunyi. Engkau sedang membiasakan jiwa untuk merasa cukup. Dan rasa cukup adalah fondasi dari kelimpahan. Karena Tuhan tidak memberi pada hati yang tamak, tapi Ia melimpahkan berkahnya kepada hati yang tahu caranya berterima kasih, bahkan pada hal-hal kecil yang tampak biasa. Uang bisa dicari, harta bisa dikumpulkan, tapi ketenangan tidak bisa dibeli. Dan ketenangan itu adalah rezeki kelas tinggi. Ia hanya datang kepada mereka yang jiwanya tidak sibuk membandingkan, tapi sibuk menyukuri. Maka jangan buru-buru merasa kekurangan. Mungkin rezekimu sedang berbentuk kesabaran. Mungkin ia sedang menyamar dalam bentuk ujian, agar engkau tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, bentuk rezeki yang engkau harapkan akan datang pada momen yang paling tepat dalam bentuk yang lebih indah dari bayanganmu. Karena sejatinya, rezeki adalah pesan dari langit. Kadang datang sebagai pelajaran, kadang sebagai ujian, tapi selalu membawa berkah jika diterima dengan hati yang lapang. Maka ubahlah cara pandangmu. Jangan hanya menilai dari angka. Lihat dari rasa, ukur dari kedalaman hati, bukan dari ketebalan dompet. Sebab rezeki sejati adalah ketika engkau bisa bersyukur, meski keadaan belum sempurna, dan tetap berserah, meski rencana belum berjalan. Dan dari sikap itu, Tuhan akan melipat gandakan segala yang kau punya, dengan cara yang tak pernah terduga. Bab 6. Hening, ruang tempat rezeki berbisik. Pernahkah engkau benar-benar duduk diam, tanpa melakukan apa-apa, hanya mendengarkan keheningan? Bukan keheningan luar, tapi keheningan dalam. Tempat di mana tidak ada lagi suara bising pikiran, tidak ada percakapan yang perlu dijawab, tidak ada tuntutan yang harus dipenuhi. Dalam ruang itu, jiwa perlahan kembali mengenali dirinya. Dan disitulah rezeki seringkali berbisik, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk arah. Bukan dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk petunjuk. Kita hidup di dunia yang terlalu gaduh. Semua berlomba-lomba terdengar, semua ingin cepat, semua ingin terlihat. Tapi rezeki seringkali datang justru saat kita melambat. Saat kita berhenti dari kebisingan luar dan mulai menyimak suara yang paling sunyi. Suara intuisi, suara yang selama ini tertutup oleh deru ambisi dan kecemasan. Dan untuk mendengar suara itu, kita perlu diam, kita perlu hening, kita perlu nafas yang pelan dan jiwa yang tenang. Orang-orang bijak dahulu tidak tergesa. Mereka memulai pagi dengan keheningan, menyiapkan hati sebelum menyentuh dunia. Mereka tahu bahwa dalam diam, Tuhan sering menitipkan ide. Dalam hening, Tuhan sering membisikkan jalan. Dan mereka tahu bahwa bukan kecepatan yang mendatangkan keberhasilan, tapi ketepatan. Dan ketepatan hanya datang pada jiwa yang mampu mendengar dengan sunyi. Cobalah sesekali. Duduk di waktu subuh, tanpa lampu, tanpa layar, hanya dengan nafasmu. Rasakan ruang itu. Rasakan betapa luasnya hatimu saat tidak dipenuhi oleh tuntutan. Di sanalah engkau mulai merasa lapang. Dan dari kelapangan itu, rezeki mulai turun. Tidak langsung dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk rasa. Rasa tenang, rasa cukup, rasa mantap untuk melangkah. Dan rasa itu adalah fondasi bagi segala hal baik yang akan datang berikutnya. Karena rezeki pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihatnya. Dan untuk bisa melihat dengan jernih, kita harus berani diam. Kita harus belajar menepi, bukan untuk lari, tapi untuk kembali.
kembali menjadi manusia yang tidak kehilangan arah. Dan saat arah itu ditemukan, engkau tidak lagi mengejar rezeki, engkau berjalan dan rezeki datang menyusulmu pelan-pelan dalam diam, membawa berkah yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Bab 7. Menjadi wadah, bukan pengejar rezeki. Dalam keheningan yang mulai terbiasa, engkau akan sampai pada satu titik kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang mengejar sebanyak-banyaknya, tapi tentang menjadi wadah yang layak menerima. Kita terlalu sering berlari, lupa bahwa rezeki tak selalu dikejar. Kadang ia datang pelan, mengetuk hati yang lapang, dan menetap di tempat yang bersih. Maka yang perlu kita benahi bukan kecepatan langkah, tapi kesiapan jiwa. Karena rezeki bukan soal usaha saja, ia juga soal kesiapan. Dan kesiapan adalah kualitas batin. Ada perbedaan besar antara orang yang hanya mengejar dan orang yang memantaskan diri. Si pengejar sering kelelahan, tapi yang memantaskan justru menikmati prosesnya. Ia membenahi dirinya, ia memperluas jiwanya, ia tidak menuntut, ia menyambut. Karena ia tahu bahwa rezeki seperti air hanya akan mengisi bejana yang terbuka. Maka tugas kita bukan mengubah arus airnya, tapi membuka wadahnya. Wadah itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita, sikap kita, hati kita. Menjadi wadah yang baik berarti menjadi seseorang yang sabar, jujur dan tenang. Seseorang yang tidak goyah saat hal-hal tak berjalan sesuai rencana. Seseorang yang tetap bersyukur bahkan saat tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena justru di saat itulah kapasitas jiwa sedang diperbesar. Dan saat kapasitas itu cukup, rezeki akan mengalir. Tanpa harus dipaksa, tanpa harus memohon-mohon. Ia datang karena tahu kau sudah siap menampungnya dengan bijaksana. Lihatlah alam. Pohon tidak berlari mencari air. Ia diam, tapi akarnya masuk jauh ke dalam. Ia berdiri kokoh, menyambut hujan kapanpun Tuhan menurunkan. Ia berserah, tapi tidak pasrah. Ia diam, tapi tumbuh. Begitu pula kita. Kita tidak harus selalu berlari mengejar kesempatan. Kita hanya perlu tumbuh menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih kuat, lebih ikhlas. Dan dari kedalaman itulah, rezeki akan datang tanpa ragu. Jangan takut jika hari ini kau merasa belum cukup. Jangan iri jika rezeki orang lain tampak lebih banyak. Tugasmu bukan meniru laju mereka, tapi membentuk wadahmu sendiri. Karena setiap jiwa punya ukurannya. Dan Tuhan tak pernah mengisi sebelum wadah itu siap menampung. Maka tenanglah, tumbuhlah, bersyukurlah. Karena yang datang perlahan biasanya menetap lebih lama. Dan yang kau bangun dengan kesabaran biasanya membawa keberkahan. Bab 8. Ikhlas, jalan tersembunyi menuju kelimpahan. Ikhlas adalah kata yang sering kita dengar, namun sulit benar meresapinya. Kita mengucap pasrah, tapi hati masih menggenggam harap. Kita bilang rela, namun batin masih berharap hasil tertentu. Ikhlas bukan soal menyerah, tapi tentang membebaskan diri dari beban menuntut. Ia bukan tentang diam dan pasif, tapi tentang terus melangkah tanpa kecemasan akan hasil. Dan di sanalah keajaiban rezeki sering bekerja. Dalam diamnya jiwa yang ikhlas, Tuhan menitipkan kelimpahan dengan cara yang paling tak terduga. Seringkali saat kita terlalu menggenggam sesuatu, rezeki justru menjauh, karena genggaman itu menutup ruang. Tapi saat kita melepaskan, menyerahkan urusan kepadanya, pintu yang tadinya tertutup perlahan mulai terbuka. Bukan karena kita berhenti berusaha, tapi karena usaha kita telah dilandasi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah magnet terbesar bagi pertolongan Tuhan. Ketika kita ikhlas, dunia tidak lagi menekan. Kita tidak lagi tersiksa oleh hasil. Dan rezeki menjadi sesuatu yang datang sebagai hadiah, bukan beban. Ikhlas menjadikan setiap langkah terasa ringan. Ia mengubah kegagalan menjadi pelajaran dan mengubah penantian menjadi latihan kesabaran. Orang yang ikhlas tidak mudah patah karena ia tidak menggantungkan dirinya pada dunia. Ia menggantungkan dirinya pada Tuhan, dan dari ketergantungan itulah muncul keteguhan. Dalam keteguhan itu, rezeki menemukan tempat yang layak, karena Tuhan tahu
siapa yang kuat menanggung nikmat, dan siapa yang belum siap. Ikhlas adalah jalan untuk menunjukkan kesiapan itu. Cobalah lihat ke belakang pada momen-momen hidupmu yang paling tenang. Bukankah itu terjadi ketika engkau melepaskan keinginan yang terlalu keras? Bukankah kedamaian datang saat engkau tidak lagi memaksa dunia agar berjalan sesuai kehendakmu? Dan justru saat itulah banyak hal baik datang dengan sendirinya. Bukan karena kau mengejar, tapi karena kau menciptakan ruang untuknya hadir. Itulah rahasia ikhlas. Ia tidak terlihat, tapi mengubah segalanya dari dalam. Jangan takut melepaskan. Jangan takut berkata, "Ya Allah, terserah Engkau." Itu bukan tanda lemah. Itu adalah tanda dewasa. Dan kedewasaan batin adalah fondasi yang kokoh untuk rezeki bertumbuh. Ketika engkau ikhlas, engkau tidak hanya siap menerima apa yang kau harapkan, tapi juga siap menerima yang lebih baik, yang mungkin belum kau bayangkan. Maka, tenanglah, lepaskan, dan izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena kadang, saat kita berhenti menuntut, justru disitulah Dia memberi dengan berlimpah. Bab 9, waktu Tuhan selalu tepat. Kadang, yang paling sulit bukanlah bekerja keras, tapi menunggu dengan sabar. Kita terbiasa ingin cepat, ingin pasti, ingin hari ini semua tercapai. Tapi Tuhan tidak berjalan dengan waktu manusia. Dia mencipta musim, dan setiap musim punya waktunya sendiri. Tidak ada buah yang matang sebelum waktunya. Tidak ada rezeki yang datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua datang pada saat yang paling tepat. Bukan menurut keinginanmu, tapi menurut kebutuhan jiwamu. Banyak hal tampak tertunda, padahal sedang dipersiapkan. Seperti benih yang ditanam, tidak terlihat selama berminggu-minggu, tapi bukan berarti ia mati. Ia sedang tumbuh, diam-diam, di kedalaman tanah. Begitu pula rezeki yang engkau doakan, mungkin belum terlihat, tapi sedang mendekat. Dan selama itu tugasmu bukan meragukan, tapi menjaga keyakinan. Tetaplah tenang, teruslah bernafas. Sebab dalam setiap nafas yang sabar, engkau sedang menguatkan akar-akar keteguhan jiwamu. Kesabaran bukanlah menunggu dalam keluh kesah, tapi menunggu dengan percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak lupa. Percaya bahwa jika hari ini belum diberikan, maka ada sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan. Orang yang memahami waktu Tuhan tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tahu bahwa apa yang terlambat bagimu mungkin justru tepat bagimu, karena dia tahu kapan engkau benar-benar siap untuk menerima. Dan kesiapan itu kadang dibentuk lewat penundaan. Waktu Tuhan seringkali datang diam-diam. Saat engkau sudah berhenti berharap dari dunia, saat engkau mulai menikmati apa yang ada, saat itulah hadiahnya datang. Tanpa kau minta, tanpa kau tunggu. Dan engkau akan tersenyum dalam hati, andai aku tahu ini yang akan datang, aku pasti lebih tenang dari awal. Tapi itulah pelajaran hidup. Kita tidak tahu ke depan. Maka Tuhan mengajarkan berserah bukan supaya pasrah, tapi supaya tidak gelisah. Jika hari ini engkau sedang menunggu pekerjaan, jodoh, kesembuhan, keberhasilan, maka duduklah sebentar. Ambil nafas perlahan. Katakan dalam hati, aku percaya waktumu tidak pernah salah. Dan biarkan kalimat itu menjadi zikir dalam langkahmu. Sebab keyakinan yang tulus adalah undangan paling kuat bagi datangnya rezeki. Ia mungkin belum terlihat hari ini, tapi ia sudah dalam perjalanan. Dan saat ia tiba, engkau akan paham mengapa ia harus datang tepat di waktu itu. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Bab 10, nafas terakhir, rezeki yang tertinggi. Akhirnya, semua akan kembali kepada satu titik, helaan nafas terakhir. Detik di mana dunia berhenti dan seluruh keinginan yang kita kejar menjadi sunyi. Pada saat itu, kita akan menyadari bahwa semua rezeki yang pernah kita kumpulkan tidak kita bawa serta. Tidak satupun. Uang, rumah, kedudukan, penghargaan, semuanya tertinggal. Tapi ada satu jenis rezeki yang tetap tinggal bersama kita. Bahkan setelah tubuh ini tiada, hati yang tenang, jiwa yang penuh syukur, dan hidup yang kita jalani dengan kesadaran. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju awal yang sebenarnya.
Maka betapa bijaknya jika kita mulai melatih diri dari sekarang untuk tidak hanya hidup dari luar, tapi juga dari dalam. Setiap tarikan nafas adalah pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan. Masih ada waktu untuk bersujud, untuk memaafkan, untuk memperbaiki, untuk memberi, dan untuk menyadari bahwa hidup ini bukan tentang memiliki sebanyak mungkin, tapi menjadi sebanyak mungkin, menjadi manfaat, menjadi cahaya, menjadi hamba yang pantas menerima kasih-Nya. Rezeki yang sejati bukan tentang apa yang kita pegang, tapi tentang apa yang kita tinggalkan. Apakah hidup kita meninggalkan kedamaian? Apakah kita menyebarkan kebaikan? Apakah kita pernah membuat seseorang tersenyum dengan tulus? Semua itu akan jadi bekal. Maka setiap hari saat engkau menarik nafas, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jadikan nafasku ini bernilai ibadah." Karena nafas yang disadari adalah zikir. Dan zikir yang terus-menerus adalah cahaya. Dan cahaya akan menuntun kita bahkan dalam gelapnya kubur. Kelak, ketika nafas terakhir itu tiba, semoga kita tidak menyesal karena terlalu sibuk mengejar yang fana. Semoga kita telah cukup merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan nafas. Semoga kita telah mencintai dengan benar, memberi dengan ikhlas, menerima dengan lapang, dan kembali dengan damai. Karena rezeki paling tinggi bukanlah harta yang ditinggal, tapi jiwa yang pulang dalam keadaan bersih. Jadi mulai hari ini, jangan anggap remeh satu hembusan nafas. Jangan tunggu esok untuk mulai hadir. Duduklah, tenang, tarik nafas perlahan, dan sadari setiap helaannya adalah pintu rezeki. Rezeki berupa waktu, berupa kesempatan, berupa kehidupan itu sendiri. Dan dari situlah hidup yang sejati dimulai. Kini, kamu telah mendengarkan semuanya. Dan mungkin, kamu sadar bahwa ternyata rezeki bukan tentang angka, bukan tentang cepat-cepat sampai, tapi tentang sejauh mana kita hadir dalam setiap helaan nafas. Jika nafas kita masih ada hari ini, itu artinya masih ada kesempatan untuk berubah, untuk bersyukur, untuk menerima dan memberi. Jangan tunggu esok untuk menyadari betapa berharganya hari ini. Tarik nafasmu perlahan dan izinkan dirimu benar-benar hidup. Jika video ini menyentuhmu, tuliskan satu kalimat yang paling membekas di hatimu dan bagikan ke teman-temanmu, karena mungkin lewatmu ada jiwa lain yang kembali disadarkan. Sampai jumpa di helaan nafas yang berikutnya.